Sudah, Bu. Sudah ya. Nah, ini materi kita pertemuan 11, 12, 13. Ya, jadi satu slide ini untuk 3 kali pertemuan. Ya, oke. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu tentang transmisi digital bandpass ya atau passband. Nah, capaian pembelajarannya adalah di sini teman-teman memahami modulasi digital baseband dan passband ya. Nah, setelah itu mengenal beberapa contoh modulasi baseband. Hari ini kita bahas 2 ini, topik ini. Nah, yang ketiga itu nanti kita bahas modulasi passband. Yang terakhir itu kita memahami parameter ya, parameter-parameter yang ada pada modulasi passband ya. Nah, kita bahas dulu yang pertama, line coding atau baseband signaling ya, atau modulasi baseband. Nah, ini gambar ya, blok diagram dari sistem komunikasi digital. Ya, di sini ada source code, ada enkripsi, ada kanal code ya, ada line code, ada modulasi ya. Setelah itu kanal transmisi bisa wireless, bisa wireline ya. Kalau misalkan di sisi pengirim ada modulasi, maka nanti di sisi penerima ada demodulasi gitu ya, dan sebaliknya. Nah, untuk modulasi ya baseband ya, itu di sistem kita hanya ada line coding ya, jadi ada source code, enkripsi, kanal code sama line code. Ya, dia tidak ada modulasi. Itu untuk baseband perbedaannya. Nah, kalau nanti passband, kalau passband itu ada modulasi di sini. Ya, jadi ada source code, enkripsi, kanal code, line code sama modulasi, itu passband. Bedanya di situ. Ya, oke, sampai di sini bisa memahami perbedaan antara baseband dan passband. Bisa ya? Oke, nah ini dia ya line code. Nanti line code itu kita gunakan untuk mengubah ya bit-bit data digital kita ya yang akan ditransmisikan selanjutnya oleh antena ya sebelum nanti diterima oleh penerima ya. Nah, di sini tujuan dari line code itu sendiri, di sini kita membuat bentuk spektrum sinyal digitalnya itu bisa sesuai dengan media yang kita gunakan. Ya, setelah itu dia bisa membantu sinkronisasi ya, sinkronisasi antara pengirim dan penerima. Ya, selain itu dia juga bisa meningkatkan data rate ya, data rate-nya lebih besar dibandingkan kalau tidak menggunakan line code. Ya, ini yang kita bahas di awal. Kalau misalkan nanti perbedaan sistem baseband sama passband ya, bedanya di modulasinya saja. Kalau passband dia menggunakan teknik modulasi, ada amplitude shift keying, phase shift keying, dan frequency shift keying. Kalau di baseband dia tidak menggunakan modulasi digital. Ya, bedanya di situ saja. Nah, ini contohnya, ya, contoh dari penggunaan line code contohnya ya. Nah, ini encoder kita, misalkan ada bit 100, 11100. Nah, ini nanti kita berikan line code-nya. Ya, line code-nya bisa unipolar, polar, atau bipolar. Ya, oke, nah ini nanti spektrum sinyal yang dibawa oleh media transmisi kita. Nah, ini nanti di sisi penerima dia akan mengembalikan bit ke bit awal. Ya, ini contoh dari line code-nya. Nah, ini jenis-jenis dari line coding ya, nanti ada unipolar. Unipolar berarti dia hanya ada plus positif dan nol gitu. Ada polar, polar nanti ada non return to zero ya, return to zero, Manchester sama diferensial Manchester. Polar berarti nanti ini ada plus pole dan minus pole ya, ada nolnya juga. Nah, ini bipolar ya, bipolar berarti dua kutub, plus pole dan minus pole. Nah, ini nanti ada alternate mark inversion sama HBD3 ya. Nah, ini nanti untuk line coding. Jadi ada unipolar, polar, dan bipolar ya. Nah, ini rangkumannya beberapa dari jenis dari line code. Teman-teman nanti bisa pelajari ya perbedaannya. Kita bahas satu-satu dulu. Yang pertama unipolar ya. Nah, di sini pada unipolar ya, di sini hanya ada satu non zero ya, yang ada satu tidak nol dan satu level lagi dia zero. Ya, nah teman-teman lihat di sini untuk logika nol dia akan zero ya. Ya, dia akan nol volt. Ya, sementara untuk logika 1 dia akan ada plus volt di sini.
Ya, ini untuk unipolar. Dia ada plus volt dan 0 volt. Jadi untuk bit 0-nya dia 0 volt, untuk bit 1-nya dia plus volt. Volt ini bisa nanti 1 volt, 2 volt, 1,5 volt gitu ya. Nah, ini nanti time-nya. Ya, oke, unipolar ada yang mau ditanyakan? Jelas? Oke, tidak ada. Saya lanjut ke polar ya. Polar ini berarti artinya kutub ya. Nah, kutub itu yang pertama itu non return to zero atau NRZ. Ya, untuk non return to zero itu ada level NRZ sama inverse NRZ ya. Kalau untuk level non return to zero, logika nolnya dinyatakan dalam tegangan positif. Hati-hati di sini. Ya, kalau untuk non return to zero yang levelnya logika nolnya dinyatakan dalam tegangan positif dan logika satunya dinyatakan dalam tegangan negatif. Ya, nah sementara untuk inverse-nya ya di sini kode ya dengan ciri inverse level tegangan itu merupakan nilai bit berlogika 1 dan tidak ada tegangan itu bit berlogika 0. Nah, di sini hati-hati dengan logika satunya ya karena di sini ada terdapat sinkronisasi. Ya, ini contohnya ya antara level NRZL itu berarti level non return to zero dan inverse non return to zero. Ini dia untuk non return yang level bit 0-nya plus volt, bit satunya minus volt. Ya, nah ini untuk inverse-nya dia kebalikan. Nah, teman-teman lihat di sini ya karena dia inverse gitu ya. Saat perbedaan antara bit 1 dan bit 0 dia ada transisi. Dia langsung berubah gitu ya. Nah, sementara untuk bit satunya dia terjadi sinkronisasi. Ya, maksudnya di situ. Ya, oke sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oke, tidak ada. Saya lanjut dulu. Nah, yang kedua itu return to zero, artinya kembali ke nol gitu ya. Nah, pada return to zero, bit nolnya itu ya bit nol di sini dinyatakan dengan logika tegangan negatif. Ya, tapi dia hanya untuk setengah time periode saja. Ya, setelah itu setengahnya dia kembali ke nol. Itu maksudnya return to zero. Ya, sementara untuk bit satunya itu dia positif. Ya, tapi ini hanya untuk setengahnya saja. Ya, nah untuk setengah periode yang lain dia kembali ke nol. Itu return to zero. Nah, asumsi misalkan di sini ya. Misalkan untuk time-nya ini periodenya adalah 1 detik misalkan ya. Maka untuk dia melakukan transisi, misalkan untuk bit 0 dia akan dari min volt ke 0 itu setengah detik, sementara untuk transisi dari 0 ke bit 1 itu adalah setengah detik itu maksudnya. Ya, tapi di sini ada yang mau ditanyakan? Ini untuk return to zero, kembali ke 0 gitu maksudnya. Ya. Ada pertanyaan deh untuk return to zero? Bu selalu mulai di bawah 0 ya, Bu? Enggak, ini tergantung bitnya deh. Ini kebetulan ada dari 0 ya. Tapi kalau nanti dari bit 1, dia pasti plus volt di sini. Misalkan nih bit 1, ini pasti plus volt, setelah itu balik ke 0. Ya, ini kebetulan dari bit 0 mulai ini. Ya. Oke. Intinya teman-teman pahami definisinya ya. Di sini definisinya sudah saya berikan. Oke? Oke deh, yang tadi siapa ya? Ya, oke, Rafli ya, oke. Oke, ini return to zero ya, berarti kembali ke 0 gitu ya. Nah, yang ketiga itu Manchester. Nah, di sini clue-nya, di sini pada Manchester ya, teman-teman terjadi inverse ya, inverse level sinyal. Nah, pada saat bit berada di tengah interval nih ya, sudah dikasih blok. Ya. Nah, di sini logika 0 itu transisi dari positif ke negatif. Ya, dari positif ke negatif itu logika 0. Nah, kalau logika 1 dia ada di negatif ke positif itu maksudnya. Ya, ini untuk Manchester. Nah, yang ini Manchester ini sering digunakan di Ethernet ya. Ethernet berarti di jaringan kita sekarang Ethernet pakai Manchester. Nah, jadi ada transisi, jadi logika 0-nya itu dari positif ke negatif. Sementara untuk logika 1, bit 1-nya dari negatif ke positif. Ini Manchester.
Ya. Nah, selanjutnya yang keempat ya, itu ada differential Manchester. Nah, di sini untuk logika 0 ya, jika terjadi transisi ya, logika 1 jika tidak ada terjadi transisi. Ya, nah di sini teman-teman lihat 0 kalau ada terjadi transisi, ya ini transisi. Logika 1 ini tidak ada terjadi transisi. Ya, ke 0 lagi maka di sini akan terjadi transisi perubahan ya dari positif ke negatif. Oke, nah selanjutnya ada bipolar ya, bipolar ada AMI dan HDB3 ya. Nah, yang pertama itu alternate mark inversion atau AMI. Nah, pada bipolar AMI ya, tegangan nolnya ini ya kita nyatakan dalam bit 0 ya. Jadi logika nolnya itu dinyatakan oleh tegangan 0 volt. Ya. Nah, sementara untuk bit 1 ya, itu kita nyatakan oleh tegangan positif. Ya. Nah, setelah itu kalau ada bit 0 lagi dia akan 0 volt. Kalau ada bit 1 selanjutnya dia akan negatif. Jadi kalau misalkan bit 1 itu simbolnya berlawanan dengan bit 1 sebelumnya. Kalau misalkan dari sini bit 0-nya 0 volt, teman-teman kasih negatif, maka bit 1 di sini teman-teman kasih positif. Ini AMI. Ya, jadi untuk bit 1-nya tegangan level tegangannya itu adalah lawan dari tegangan bit 1 sebelumnya. Ya, oke, sampai di sini ada pertanyaan sebelum saya lanjut? Ini AMI. Jadi perangkat kita untuk jenis teknologi yang berbeda itu menggunakan line code yang berbeda ya. Jadi si hacker itu akan sulit untuk menghack ya perangkat kita. Ya, oke, ini untuk AMI. Nah, yang terakhir untuk line code itu ada high density bipolar 3 ya atau ADB3. Nah, ini biasanya digunakan di Eropa dan Jepang katanya ya. Nah, di sini ya jika jumlah sinyal tidak nol ya teman-teman di sini cluenya. Jika jumlah sinyal tidak nol setelah substitusi terakhir adalah ganjil, ya teman-teman hitung nolnya, maka substitusi dilakukan dengan menggunakan level tegangan 000 volt. Ya, jadi pada HDB3 bit kita ini oleh perangkat akan dirubah menjadi 00 volt atau B00 volt. Ya, jadi yang bit 0-nya ini itu akan dikonversi menjadi 000 volt atau B00 volt. Ya. Oke, nah untuk pengubahannya, untuk melakukan substitusi, clue-nya ada dua di yang poin 3 dan poin 4 ini. Oke, ini HDB3. Oke, nah sampai di sini ada pertanyaan untuk line code? Bu, itu maksudnya yang ganjil tuh yang atasnya ini Bu ya? Satunya tuh ada 3 gitu. Kenapa dek? Yang misalkan yang ganjil tuh yang satunya tuh ada 3 gitu ya Bu ya? Oke, di sini yang teman-teman lihat itu adalah jumlah sinyal yang tidak nol ya. Berarti lihat bit satunya. Ya, nah di sini teman-teman lihat jumlah sinyal tidak nol, berarti ini bit 1, satunya ganjil 1, 2, 3. Maka dia dirubah menjadi 00 volt. 00 volt. Ya, kalau misalkan dia genap, ya berarti ini genap nih, rubah dia menjadi B00 volt, B00 volt. Bit 0-nya yang kita rubah, tapi kita lihat dari bit 1 sebelumnya. Ya, paham ya Narayana? Baik Bu. Ya, jadi untuk HDB3 ini agak tricky. Teman-teman lihat based on bit satunya. Setelah itu kita baru lihat bit 0-nya. Ya, nah ini biasanya digunakan untuk informasi yang bit 0-nya genap biasanya yang kelipatan 4 biasanya. Ya, oke, ini untuk HDB3. Oke, ada pertanyaan lagi? Sebelum saya lanjut untuk power spectral density, line code? Tidak ada ya. Oke, nah kita lanjut ke power spectral density. Nah, di sini ada untuk polar dan bipolar ya. Nah,
materi yang sebelumnya saya sudah memberikan untuk autokorelasi ya, autokorelasi. Nah, rumusnya kita gunakan di sini deh. Ya, jadi kita lihat autokorelasi untuk sinyal polar kita dan bipolar kita ya. Nah, misalkan untuk sinyal polar ya, binary bit ya, ini logika 1 boleh. Logika satunya kita transmisikan dengan pulsa, sinyal pulsa ya. Oke, saya tambahkan biar tidak bingung. Oleh sinyal pulsa ya, sinyal pulsa itu berarti sinyal kotak itu. FT misalkan ya, logika nolnya oleh min T misalkan ya, ada polar dua kutub. Nah, maka untuk power spectral density-nya ya, untuk autokorelasi pakai yang ini ya, R1 untuk R0-nya sama dengan 1, sementara untuk sinyal R1-nya ya, autokorelasi N1-nya itu sama dengan 0, ini untuk polar ya, sementara untuk power spectral density-nya pakai yang ini ya, jadi sinyal X, Y, omega itu adalah periode dibagi 2, sinyal synchronize kuadrat omega dikali periode dibagi 2. Ini untuk rumusnya. Oke, ini saya blok dulu ya, biar teman-teman tahu ini rumusnya. Nah, ini untuk sinyal polar ya. Oke, tapi ini biasanya di UAS soalnya jarang ya. Biasanya untuk UAS itu teman-teman soalnya nanti yang amplitude shifting, frequency shifting, sama phase shifting ya. Nah, nanti ini di slide paling akhir saya berikan 2 contoh, itu soal UAS tahun lalu ya. Sudah saya berikan jawabannya juga. Nah, yang kedua itu adalah untuk sinyal bipolar ya. Nah, untuk sinyal bipolar, teman-teman di sini untuk autokorelasi saat sinyalnya 0 itu adalah setengah ya, sementara nanti untuk R1-nya itu adalah min 1/4. Ini untuk autokorelasi sinyal bipolar. Ya, nah ini rangkuman untuk power spectral density dari beberapa jenis line code. Ya, ada unipolar ya, ada bipolar ya, ada return to zero. Nah, ini adalah power spectral density-nya. Teman-teman bisa lihat di sini yang paling bagus yang mana. Ya, oke, sampai sini ada pertanyaan untuk line code. Oke, berarti untuk transmisi baseband kita selesai. Saya masuk sedikit ke modulasi digital ya. Nah, ini udah pas band ya. Nah, band untuk teknik modulasi digital masuk. Nah, ini untuk digital ya. Kalau digital, nah di sini seperti halnya dengan analog, teman-teman, pembawanya kita bisa rubah amplitude-nya ya, sama halnya dengan analog ya, sama prinsipnya, cuman di sini sinyalnya berupa digital bit 01 01010. Ya, ini untuk teknik modulasi digital. Misalkan sinyal pembawa kita itu adalah carrier T, itu adalah amplitude carrier cos 2pi, frekuensi carrier ditambah dengan fasanya. Ya, nah misalkan untuk amplitude carrier-nya itu adalah akar dari 2 kita bagi dengan periode bitnya atau durasi bitnya, maka untuk sinyal pembawa bisa menggunakan persamaan akar dari 2 dibagi periode bit ya, cos 2pi frekuensi T dengan sisi ya, atau fasa carrier-nya. Ya, nah ini contoh dari 3 ya, modulasi digital, ada amplitude shift keying, ini amplitude ya bahasa Inggris ya. Amplitude shift keying, frekuensi shift keying, dan phase shift keying. Ini dia amplitude. Kalau amplitude berarti bit 1 dia akan 1 ya. Ini phase berarti pasanya berubah ya. Frekuensi berarti saat dia 1 biasanya renggang, misalnya seperti itu. Ya, ini untuk beberapa teknik modulasi digital. Ya, sampai di sini dulu, ada pertanyaan? Nah, cukup jelas untuk pendahuluan? Jelas, Bu. Jelas ya. Nah, kita lanjut. Nah, ini transmisi passband ya. Passband tadi seperti yang saya bilang di awal, dia ada kanal code, ada enkripsi ya, source code, ada line code, ada modulasi. Nah, misalkan masukan kita berupa sinyal biner gitu ya. Ada biner K, sebanyak K ini berarti sudah dalam diskrit ya, teman-teman. Kalau sudah ngomongin BK, AK itu berarti sudah dalam bentuk diskrit ya. Berarti sinyalnya sudah kita sampling ya. Nah, ini ada BK, kita simbolkan ya, ada sinyal AK yang tadi. Setelah itu
kita modulasi ya, di sini ada kanalnya, ada wireless atau wireline gitu, demodulator gitu ya. Nah, ini untuk transmisi passband ya. Nah, ya sinyal yang ini itu adalah perkalian sinyal carrier dan sinyal informasinya. Ya, maka untuk sinyal hasil modulasi itu adalah sinyal informasi kita kalikan dengan carrier, carriernya tadi itu adalah akar dari 2 dibagi dengan periode bit cos 2 pi FCT tambah dengan C sininya. Ya, nanti bandwidth sinyal informasi. Ya, untuk energi yang akan kita ya teman-teman. Ya, kalau saya sih lebih yang di bawah aja ya. Oke, nah ini untuk energi sinyal per bit. Ya, oke, ini ada 2 slide lagi. Nah, ini untuk modulasi MRI ya. Untuk MRI, untuk M sendiri itu adalah nanti jumlah bit yang dihasilkan itu M-nya. Misalkan nanti untuk binari berarti ada 2 bit misalkan. Karena 2/1 ya, M kecilnya ini 1 nanti. Ya. Nah, itu adalah kemungkinannya 0 dan 1. Itu contohnya. Kalau misalkan nanti M-nya 4 berarti kuadratur gitu. Nah, itu berarti nanti ada 2/2 ya, berarti hasilnya 4. Berarti ada 00, 01, 10 dan 11. Ya, setelah itu 8 berarti 2/3, berarti hasilnya ada 8 ya, 0 sampai 7, berarti 000, 001 sampai 111, itu maksudnya. Dan seterusnya ya. Kalau nanti ada M-nya 16 berarti 2/4. Ya, oke, ini untuk modulasi digital MRI. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Oke, ini untuk minggu besok kita bahas yang ini, amplitude shifting, phase shifting, dan frequency shifting. Bu. Oke, ya. Bu mau tanya Bu, kalau perbedaan di gambar blok yang apa tadi yang baseband sama passband itu hanya di kanalnya tuh gimana Bu? Oke, saya balik ke atas ya. Oke, Bu. Oke, perbedaannya bukan di kanal, perbedaannya di sini ya. Kalau misalkan dari baseband, dia tidak menggunakan modulasi. Jadi dari source code, enkripsi, kanal code, line code dia langsung ditransmisikan. Nah, untuk menambahkan simbol rate atau data rate ya, kita tambahkan modulasi karena di sini ada yang namanya frekuensi pembawa. Nah, untuk menambahkan frekuensi pembawa, kita menggunakan yang namanya passband. Ya, jadi kalau passband itu ada source encode, source code, enkripsi, kanal code, line code, dan modulasi. Bedanya di situ saja. Ya, jadi bedanya di teknik modulasi. Kalau baseband dia tidak menggunakan modulasi digital, tapi kalau passband dia menambahkan di sini modulasi. Jadi setelah di line code, dia akan dimodulasikan sinyalnya. Kita kalikan dengan frekuensi pembawa. Oh, baik. Ya, bedanya di situ saya. Kalau nggak salah di sini sudah saya tambah. Nah, ini di sini. Ya, jadi sistem yang hanya menggunakan line code, transmisi pita dasar atau baseband transmission system, sementara sistem transmisi band pass atau passband itu dia menggunakan line code dan modulasi. Sudah saya tambahkan di sini. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Cukup jelas? Jelas ya. Oke, yang lain silakan Dek. Materi kita sampai di sini ya. Nah, minggu besok baru kita bahas materi selanjutnya yang ini. Ya, nanti amplitude shifting, ada bahas binarinya, ada bahas MRI ya. MRI langsung saya kasih di sini. Oke. Oke, silakan Dek, ada pertanyaan? Nah, nanti slide terakhir saya tambahkan contoh soal ya. Nah, ini soal UAS kita tahun lalu. Mana ya? Nah, ini. Ada 2 soal yang saya kasih ya. Nanti UASnya nggak akan jauh-jauh dari sini soalnya. Ya, oke. Silakan Dek. Untuk minggu ini cukup untuk line code. Silakan, ada pertanyaan? Cukup jelas? Cukup jelas, Bu. Jelas ya, oke ya, bagus. Ini slide-nya saya buat sesederhana mungkin ya. Nah, supaya teman-teman lebih mudah untuk mengadopnya.
Ada pertanyaan, Dek? Kalau tidak ada, saya cukupkan. Tidak ada sebetulnya, Bu. Oke, terima kasih. Kalau tidak ada, saya cukupkan. Terima kasih. Kamis depan kita libur ya, Dek? Mau diganti hari apa? Nanti tolong didiskusikan dulu ya. Ya. Okay. Baik, Bu. Itu boleh dimajuin atau dimundurin aja? Majuin boleh. Majuin boleh. Baik. Oke. Yang penting semuanya bisa ya. Jangan sampai ada satu yang nggak bisa. Ya. Oke, terima kasih untuk hari ini. Insya Allah ketemu lagi minggu depan ya. Selamat pagi.